Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rahmi SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Batch 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman pada kelas 10. Berikut uji kinerja saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kita kasih beda ya. Ya, jadi kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Bisa? Iya. Oke, Ibu coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Iqbal disiapkan temannya dan dilanjutkan dengan berdoa. Silahkan, Nak. Said, siap, jawab. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ya, baik anak-anakku, seperti biasa di sekolah kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita literasi Al-Quran ya. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, yang bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya, yang tidak bawa pakai HP-nya saja kalau ada aplikasi Al-Quran. Oke, sudah didapat? Sudah? Iya. Oke, kita mulai dari Wahid, Neni, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum
Oke, baik. Ya, luar biasa ya, kompak bacaan Al-Qur'annya. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, ada Mustika yang tidak hadir, Dik. Dia sakit. Oh iya. Kemudian Rasul kenapa? Oke, berarti ada 2 orang yang sakit, Dik. Iya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Itu tadi, jadi ada beberapa teman kalian yang tidak hadir hari ini. Kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan ya. Iya, supaya bisa bersama-sama kita lagi untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita beberapa pekan lalu yang tentang penyakit hati yang sudah kita bahas. Apa saja itu? Berfoya-foya, apalagi? Sum'ah, apalagi? Hah? Ria. Ada lagi takabur, dan terakhir yang kita bahas adalah hasad. Ada yang masih ingat apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Iya. Kemudian apa lagi? Ria. Ada yang tahu apa itu ria? Memamerkan? Ya, memamerkan amalan kebaikan ataupun harta yang dimiliki untuk dipuji orang lain. Kemudian kalau sum'ah, memperdengarkan. Iya, dia menceritakan kebaikannya sama orang lain atau amalan yang sudah dia lakukan. Kemudian takabur. Apa itu takabur? Iya betul, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan orang lain. Sementara hasad. Iya, kalau hasad adalah berburuk sangka kepada orang lain. Iya. Atau meremehkan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya yang berkaitan, ini adalah materi baru ya, yang berkaitan dengan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman ya. Namun sebelum Ibu masuk kepada pembelajaran, untuk lebih kita semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Ya, silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Sampai maghrib pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tadi kita sudah mengetahui bahwa materi kita kali ini adalah mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, Ibu mau tahu dulu, ada yang tahu apa itu iman? Iman. Ada yang bisa? Ya, coba Najwa. Jadi iman itu adalah rasa percaya pada Allah yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pendapat dari Najwa bahwa iman itu adalah rasa percaya yang berasal dari dalam hati. Iya. Ya, itu pendapat dari teman kalian ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira kalau kita tidak memiliki iman, apa yang bisa terjadi kepada seseorang itu? Iya. Ada yang bisa?
Oh iya, coba Umairah. Dalam Islam, orang yang tidak memiliki iman adalah orang kafir. Kafir dapat diartikan sebagai orang yang mengingkari nikmat Allah. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk teman kalian. Iya. Jadi ada beberapa pendapat tadi ya. Jadi kalau iman itu adalah kepercayaan yang berasal dari dalam hati. Iya. Nah, kita akan mengetahui sebelum lanjut kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya. Kalian bisa melihat tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mampu menganalisis pengertian dalil macam-macam dan manfaat syu'abul iman. Yang kedua adalah mampu mempresentasikan makna syu'abul iman. Iya. Nah, selanjutnya anak-anakku bisa perhatikan gambar di atas. Ya. Iya. Sudah jelas gambarnya? Jelas. Ya. Kira-kira apa yang menarik dari gambar ini? Ada buah-buahannya. Apa lagi? Ada tulisan Al-Quran. Iya, betul. Ada yang bisa artikan ini? Ada yang bisa artikan apa tulisan Al-Qurannya? Iya, tulisannya adalah kaifa al-khawfu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Ya. Bagaimana aku akan takut untuk merasa miskin, untuk menjadi miskin, padahal aku datang dari Tuhan yang Maha Kaya. Iya. Jadi ini arti tulisannya. Dia ini tidak takut kalau dagangannya tidak laku. Ya. Karena dia yakin bahwa dia dari Tuhan yang Maha Kaya. Iya. Makanya orang-orang yang menuliskan ini, Nak, salah satu contohnya orang yang menuliskan ini di dagangannya, itu bukan orang yang biasa, ya. Yang bisa langsung menulis tulisan ini. Kemudian selanjutnya, gambar yang kedua kalian bisa lihat. Ada yang tahu apa ini? Orang yang apa? Orang yang menikah, habis menikah. Iya. Ada di sini yang masih berpikiran bahwa nanti ini tidak ada jodohku. Tidak di saya. Oh tidak, ada yang tidak. Yang lain? Yang lain? Yasir, masih ragu. Iya, jadi kadang-kadang Nak, ada orang yang mungkin kalian pernah lihat, ada yang bahkan sampai bunuh diri, ada yang menyakiti tubuhnya gara-gara putus cinta. Ya, gara-gara sudah sudah diputuskan sama pacarnya. Ya. Dia berpikir dia laki-laki atau wanita terbaik. Akhirnya akhirnya dia menjadikan dirinya sendiri untuk disakiti. Mungkin pernah kalian lihat ada yang menggores-gores tangannya. Ada yang menyakiti tangannya. Iya, ada juga Nak, yang bahkan mungkin sakit hatinya itu paling parah, dia bisa sampai bunuh diri. Iya, ada sampai seperti itu. Bukan hanya sampai bunuh diri, bahkan orang yang diputuskan itu biasa membunuh orang yang dicintainya. Betul sekali. Karena dia merasa bahwa satu-satunya perempuan atau laki-laki yang betul-betul sayang sama dia hanya orang itu. Padahal Allah sudah sudah tetapkan Nak, bahwa kita akan diberikan pasangan, ya. Sama halnya contoh pada saat orang tua kita khususnya ibu itu mengandung 4 bulan, ya. Kehamilan 4 bulan, itu semua sudah ditetapkan, mulai dari jodoh, kemudian kematian, rezeki, ya, itu semua sudah ditetapkan.
Jadi artinya kita harus yakin. Jadi ibu nanti ini tidak tahu di antara kalian kalau memiliki pasangan dalam hal seperti ini, kalian harus yakin bahwa nanti atau suatu saat Allah pasti hadirkan jodoh yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita mau, ya? Paham? Oke. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini? Kira-kira gambar apa ini? Itulah tadi tentang keyakinan, ya. Kalau kita sudah percaya atas suatu hal, Allah pasti akan jalankan kita ke sana. Yang pastinya kita harus yakin. Nah, bagaimana dengan iman itu sendiri? Iya. Tadi teman kalian sudah mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan yang berasal dari dalam hati. Iya. Sementara kalau kita lihat di sini, iman secara etimologi berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Sedangkan menurut istilah ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iya, jadi kalau iman hanya sekedar hati itu bukan seperti itu, ya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar hati, tetapi diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait iman, menurut Imam Syafi'i itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Makanya iman kita itu harus betul-betul hanya menghamba kepada Allah. Nah, sekarang karena tadi judul pembahasan kita itu tentang syu'abul iman, ya. Bisa dilihat video ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang sekarang konsep syu'abul iman. Adapun hadis yang menyebutkan jumlah cabang iman adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'un wa sittun wa syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatun ala al-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah tadi video yang sudah kalian simak. Ada yang tahu apa tadi itu artinya syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Ada berapa macam-macamnya? 77. Ada 77. Ada yang berkaitan tentang hati, ada yang berkaitan tentang lisan, dan ada yang berkaitan tentang perbuatan. Iya, dalam video tadi juga ada disebutkan macam-macamnya. Kalau yang berkaitan tentang hati ada berapa? Ada 30, ya. Kemudian yang berkaitan tentang lisan itu yang sudah dibahas tadi ada 7, ya. Sementara kalau yang perbuatan itu ada 40. Ada 40 macam-macam perbuatan yang kemudian harus dilakukan sebagai seorang muslim. Nah, ada yang bisa menyebutkan tidak tadi yang berkaitan tentang hati dulu? Seperti apa? Ya? Yang berkaitan tentang hati. Iya, percaya kepada Allah. Apalagi? Mencintai Nabi Muhammad. Iya, kemudian apa lagi yang berkaitan tentang hati? Sabar, tawakal, ya.
ikhlas, yaitu semua. Kemudian yang berkaitan tentang lisan, beristighfar, membaca Al-Quran, betul ya. Kemudian apa lagi? Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, coba diperhatikan di atas. Itu kan apa jualanku? Siapa bilang? Ini jalan ini siapa cepat diharapkan? Ya, coba diperhatikan baik-baik, nak. Ya Allah, apa sih mau? Sudah kau takdirkan jadi orang miskin. Lalu kau susah perjalanan bekerja. Kau juga kasihkanlah jualanku untuk orang lain. Ini gak adil. Halo? Halo? Masih ada ya? Mikir-mikir. Gini caranya. Awas, kebakaran, kebakaran, tolong ya Allah, kebakaran, tolong. Kita sudah sama-sama menyimak. Ada yang bisa berpendapat tentang video tadi? Ya, coba Aisyah. Dalam video ini terdapat seorang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Seharusnya sebagai seorang muslim dapat mensyukuri atas segala karunia yang Allah berikan, termasuk pada hewan melata sekalipun. Iya, betul sekali ya. Jadi terkait video tadi, ada penjual roti yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan yang lainnya ya. Dia malah marah-marah, bahkan dia marah kepada Allah bahwa kenapa rezeki saya, penghasilan saya seperti ini, kenapa tempat penjualan saya diambil, di mana lagi saya mencari rezeki, padahal di bumi ini itu luas sekali. Apalagi yang masalah tempat jualan ya. Jadi video tadi menggambarkan bahwa dia tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Iya, itu. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Ya, coba Reski. Jadi di dalam keadaan tersebut ada seseorang yang akan dan melupakan nikmat Allah. Ya, kayak sama berarti ya. Berarti betul ya bahwa ingat nak, kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya juga. Tapi kalau kita kufur nikmat atau tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah juga akan memberikan yang biasa-biasa saja ya. Jadi kita senantiasa bersyukur. Iya. Nah, sekarang adapun langkah pembelajaran kita, Ibu sebentar akan bagi kelompok ya. Ada beberapa juga LKPD yang akan Ibu bagikan ke setiap kelompok untuk didiskusikan. Silakan dicari nanti jawabannya, kemudian dipresentasikan. Yang mempresentasikan adalah wakil dari setiap kelompok ya. Sekarang Ibu bagi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Adapun nama-nama itu sudah Ibu share. Yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silahkan nak. Ya, silahkan. Dikasih melingkar tempat duduknya. Oh iya, bisa 2 orang mungkin. Oh iya. Kelompok Mina. Coba diperhatikan semua. Jadi Ibu akan jelaskan pengerjaannya. Ini sesuai dengan video yang tadi juga kalian simak. Kemudian Ibu masukkan ke dalam sini. Ada beberapa kasus ya. Kasus yang akan kalian diskusikan dan beberapa pertanyaan yang sebagai masalah untuk kalian cari tahu jawabannya. Nah, setelah dicari tahu, kalian bisa menggunakan mencari informasi ya. Bisa menggunakan buku
kemudian internet atau Google dan semacamnya, itu bisa dicari jawabannya di situ ya. Paham? Iya, setelah kemudian didiskusikan, kalian akan olah informasi setiap pendapat dari teman masing-masing dari anggota kelompok. Setelah itu baru kalian presentasikan. Yang mempresentasikan adalah wakil dari setiap kelompok. Oke? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan, Nak. Iya. Lagi. Ini kelompok 2. Ya. Jadi dalam LKPD-nya disesuaikan kelompok berapa? Masih sama. Ya, berapa ya? Silakan ditulis nama kelompok ini. Cari masing-masing, Nak. Ada di ya, yang sudah selesai bisa dikembangkan lagi jawabannya. Kemudian sebelum presentasi mungkin bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya sebelum presentasi. Dipilih perwakilan yang mau presentasi ya. Iya, Nak. Iya, dapat. Sama salah aja, Nak. Sudah, baik. Kita akan presentasikan hasil jawaban dari setiap kelompok ya. Kita mulai nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Ya. Baik, kelompok 1, Ibu persilahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan yang harus dilakukan oleh cabang-cabang keimanan yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mengaku beriman memiliki 70 cabang. Iya. Syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Iya. Soalnya yang nomor 1. Sebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang pentingnya iman dalam menghadapi tantangan. Iya. Jawabannya, Nak. Besari sedikit suara tak. Surah An-Nisa ayat surah 14 ayat 136. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, lalu beriman Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kita. Oke. 2. Bagaimana dalil tersebut dapat diaplikasikan oleh Ahmad dalam menghadapi tekanan dari teman-temannya? Ya. Ahmad dapat mengambil tersebut bahwa pegang teguh pada imannya. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa saja macam-macam syu'abul iman yang dapat membantu Ahmad dalam situasi ini? Takut kepada Allah, rasa malu, tidak menipu, tidak seuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Amar ma'ruf nahi munkar, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain.
2. Diskusikan beberapa contoh perilaku dari Syu'abul Iman yang bisa diterapkan Ahmad untuk menjaga keimanannya. Bersikap sabar dan syukur, berperilaku baik, menjaga ucapan dan menghindari dosa. Bagaimana Ahmad bisa mengimplementasikan Syu'abul Iman dalam interaksinya dengan teman-teman? Menjaga kejujuran, berbuat baik kepada teman, menjalankan ibadah. 4. Sebutkan macam-macam Syu'abul Iman yang berkaitan tentang hati. Iman kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengki dan iri hati, tawakal dan sabar. 5. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah di atas? Pendapat saya, Ahmad bisa jadikan teladan karena mampu memperhatikan ajaran agamanya di sekolah. Dia mengajarkan bahwa iman tidak cukup hanya dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan jawaban dulu. Ya, silakan kelompok dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, apa manfaat dari memahami dan menerapkan Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 1, terhindar dari sikap syirik. 2, mendapatkan rasa tenang saat menghadapi ujian. 3, menumbuhkan sikap ikhlas. Soal nomor 2, bagaimana Syu'abul Iman dapat membantu Ahmad dalam mengatasi tekanan dari teman-temannya? Syu'abul Iman mendorong Ahmad untuk mengenali nilai-nilai dan keyakinannya, sehingga ia dapat lebih percaya diri dalam menghadapi ketenangan. Soal nomor 3, diskusikan bagaimana Ahmad bisa menjadi teladan bagi teman-temannya melalui penerapan Syu'abul Iman. Tumbuhnya sikap disiplin pada seorang muslim dalam hidupnya. Soal nomor 4, sebutkan macam-macam Syu'abul Iman yang berkaitan tentang perbuatan. Melaksanakan salat baik fardu maupun sunnah. 2, zakat. 3, berpuasa. 4, berhaji dan berumrah. Soal nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang kisah di atas? Tetap melaksanakan semua kewajiban dan mengajak teman-temannya untuk berbuat baik ataupun kembali ke jalan yang benar. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari setiap kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya, ada beberapa tadi yang Ibu dengar, tapi masih ada juga beberapa yang kurang ya. Ada yang sudah baik, ada juga yang masih kurang. Iya, ada kelompok yang sudah baik adalah kelompok 1, 3, dengan 4 ya. Kelompok 2 diperbaiki lagi ya. Diperbaiki lagi presentasinya dengan jadi semua sudah mempresentasikan dan kita beri aplaus untuk semuanya. Iya. Oke, sudah. Selanjutnya ya, sebelum memperbaiki tempat duduk masing-masing, kita adakan ice breaking dulu. Ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Iya, are. Tepuk tangan. Ya baik, tadi kita sudah mempresentasikan ya yang terkait tadi Syu'abul Iman. Iya. Ada yang masih ingat apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Iya. Kemudian ada berapa macam iman? Cabang iman? Ada 77. Ada apa saja yang berkaitan tentang hati, ada yang berkaitan tentang lisan, ada yang berkaitan tentang perbuatan, dan
sangat menarik, sangat baik, dapat ditangkap. Ya, bisa meyakinkan, kemudian seru, tidak membosankan. Kalian sebabnya seorang muslim harus lakukan. Jadi ingat anak-anak sekalian, kita sebagai umat muslim itu tugasnya bukan untuk main game saja seharian, sampainya tengah malam, sampainya begadang, bukan ya, sampai-sampai diabaikan yang namanya sholat. Bahkan kita lebih mendahulukan untuk bermain game dibanding untuk melaksanakan sholat ya. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Jadi dimaksimalkan setiap apa yang kita lakukan selama hidup ini adalah tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, terakhir siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba Fadila. Fadila. Ada lagi yang mau memberikan Jadi tidak sempurna iman ketika kita tidak mengerjakan yang lainnya, ya, tidak mengerjakan yang lainnya. Betul ya, bahwa iman itu harus bergandengan satu sama lain, mulai dari niat, kemudian hati, dan selanjutnya beribadah. Untuk minggu selanjutnya kita akan bahas ya terkait tentang dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi yang ada di Mekah dan dakwah Nabi yang ada di Madinah. Ya. Jadi silakan cari literasi ataupun buku-buku yang menyangkut materi kita ya. Nanti kalau akan ditanyakan tentang materi tersebut. Nah, selanjutnya terakhir yang ibu mau bilang bahwa setelah mempelajari ini betul-betul maksimalkan ibadah yang sebelumnya kita malas sholat atau belum sholat dimaksimalkan satu hari itu bisa sempurna sholatnya, tidak ada lagi yang bolong-bolong. Paham sampai sini? Paham? Oke. Terakhir silakan Iqbal siapkan temannya dengan mengusung dengan doa kafaratul majelis. Baik.